Suatu hari di tahun 1958, tersebutlah seorang raja dari pedalaman Sumatera bermaksud ingin menyumbangkan harta kekayaannya untuk perjuangan merebut Irian Barat dari kekuasaan kerajaan Belanda. Lelaki berusia 42 tahun itu mengaku sebagai raja dari suku Kuburawas yang berada di Sumatera Selatan. Dari sini saja sebenarnya sudah terdengar ganjil, karena dalam sistem adat dan kemasyarakatan suku Kubu tidak ada jabatan raja, melainkan kepala suku. Namun pada saat itu memang informasi seperti itu tidak banyak yang mengetahui. Kisah lucu dan unik ini bahkan sempat menjadi pemberitaan koran-koran negeri Belanda. Salah satunya diliput oleh harian Het Parool edisi 19 Juli 1958. Isi beritanya adalah Indonesia baru-baru ini terjadi ketegangan dalam negeri. Banyak yang menertawakan petualangan raja palsu yang berhasil menipu Presiden Soekarno, Wali Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, dan Madiun. Nama sang raja itu adalah Idrus bin Pohon. Bersama permaisurinya yang bernama Markonah, dia berhasil menipu pejabat-pejabat Indonesia, termasuk Bung Karno dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Raja Idrus ini punya 5 orang pengawal yang berpenampilan ala militer. Awal petualangan Idrus adalah ketika dia berhasil mendapat rekomendasi dari pemerintah Sumatera Selatan untuk berangkat ke Jakarta dan bertemu pembesar negeri. Dikutip dari Leeuwarder Koran edisi 7 April 1959, Idrus mengatakan bahwa dia punya 18 istri, salah satunya Markonah yang ikut dalam rombongan itu. Dia mengklaim memiliki istana besar di salah satu gua raksasa. Di dalamnya terdapat mumi dari 40 orang Jepang dan Belanda. Ketika sampai di Jakarta, Idrus disambut besar-besaran. Dia diajak makan malam oleh Wali Kota Jakarta, Sudiro, bersama para anggota DPRD Jakarta. Idrus kembali membual dan bercerita bahwa dirinya terbiasa makan daging mentah, terutama ular. Makan daging ular dan meminum darahnya membuat tubuhnya menjadi bugar. Begitu bualnya. Penampilan Ratu Markonah juga tak kalah menarik perhatian. Markonah yang menjabat sebagai permaisuri selalu memakai kacamata hitam saat tampil di hadapan publik. Rombongan raja palsu ini juga bertemu dengan Presiden Soekarno dengan janji akan memberikan harta untuk perjuangan melawan Belanda di Irian Barat. Idrus mengajukan permohonan untuk berkeliling ke berbagai kota-kota di Jawa. Permintaan Idrus disanggupi. Presiden Soekarno memfasilitasi pelesiran mereka dan rombongannya. Tujuannya sekaligus mengampanyekan pembebasan Irian Barat. Sebenarnya sulit dipahami bagaimana orang sekelas Bung Karno bisa ditipu oleh raja dan ratu palsu itu. Apalagi Soekarno dikelilingi oleh pejabat, tentara, dan intelijen yang mumpuni. Ada yang berpendapat bahwa sebenarnya Soekarno tahu ditipu, tapi memang sengaja membiarkan dan memanfaatkan Idrus untuk memperburuk citra PRRI. Karena Idrus berasal dari daerah pergolakan PRRI tersebut. Tapi akibatnya Soekarno malah menjadi bulan-bulanan koran-koran Belanda karena kasus ini. Seorang presiden negara besar tertipu oleh 2 orang yang belakangan diketahui hanya seorang tukang becak dan wanita tunasusila. Rangkaian perjalanan Idrus dan Markonah ini disambut bak raja dan ratu sungguhan. Bahkan selama rangkaian lawatan mereka di beberapa kota itu, mereka berdua dikawal rider layaknya pejabat negara. Tetapi tipu muslihat Idrus dan Markonah harus berhenti saat kunjungan ke Madiun. Mereka diciduk polisi militer dan kemudian diperiksa. Terbongkarnya kebohongan Idrus ini akibat penuturan seorang tukang becak yang mengenali Idrus sebagai rekan seprofesinya. Dia lalu melapor ke pihak berwenang. Sebelumnya memang juga para pejabat Soekarno sudah curiga karena Markonah ketahuan berbahasa Jawa. Menurut Leeuwarder Koran, raja dan ratu palsu itu kemudian dapat hukuman. Sang raja dihukum 9 bulan dan ratunya dapat hukuman 6 bulan penjara. Mereka bebas pada pertengahan tahun 1959. Setelah bebas, seakan tidak jera, Raja Idrus itu terus menyebarkan informasi hoaks kepada masyarakat. Catatan Kompas edisi 9 Agustus 1968, Idrus mengaku sebagai anggota Intel Kodam 5 Jaya dan anak buah Mayor Simbolon. Idrus pun sempat memeras sejumlah pengusaha di Lampung sebelum akhirnya ditangkap polisi di Kota Bumi.
Tak berselang lama, Kompas edisi 21 Agustus 1968 juga mencatat Ratu Markonah ditangkap polisi atas kasus prostitusi di Pekalongan, Jawa Tengah. Markonah harus menjalani hukuman penjara selama 3 bulan karena kasus prostitusi itu. Markonah disebut biasa beroperasi sebagai PSK di daerah Semarang, Pekalongan, dan Tegal. Markonah mengaku telah bercerai dengan sang suami Raja Idrus sejak dirinya keluar dari penjara di Madiun. Markonah mengaku kembali menceburkan diri sebagai PSK sejak bercerai dengan sang raja.